network merupakan suatu jaringan yang dimana cakupan wilayahnya itu sangat kecil dan juga terbatas. Nah, contoh dari LAN itu sendiri yaitu sebuah jaringan yang berada di sebuah kantor, sekolah, rumah, dan juga di suatu ruangan. Karakteristik LAN. LAN memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jaringan MAN dan WAN. Adapun beberapa karakteristik LAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, LAN berada dalam ruang lingkup yang lebih sempit daripada MAN dan WAN. Contohnya itu seperti kantor, rumah, dan sekolah. Nah, yang kedua itu LAN memiliki kecepatan data yang lebih tinggi daripada jaringan lainnya, berkisar antara 10, 100, dan 1000 Mbps. Yang ketiga, LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Fungsi jaringan LAN. Yang pertama, untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah kecil. Nah, yang kedua, untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam satu jaringan LAN. Yang ketiga, untuk mempercepat proses transfer data antar program maupun komputer di dalam suatu jaringan. Yang keempat, membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan LAN dapat dipakai secara bersama-sama, misalnya printer, server, dan lain sebagainya. Kelebihan LAN, yang pertama, berbagi sumber dayanya itu sangat cepat. Yang kedua, datanya itu terpusat, datanya itu disimpan di dalam satu tempat, yaitu namanya server. LAN yang pertama itu rentan diretas karena datanya itu mudah diakses oleh setiap pengguna, dan kayak pengguna yang tidak resmi itu kayak misalnya orang luar jaringan bisa dapat dengan mudah memasuki ke servernya itu. Yang kedua itu jika ada masalah di server pusat, maka klien-klien di dalamnya juga akan kemungkinan besar terkena masalah. Contohnya ketika virus menyerang, maka klien-klien juga akan terdampak virus tersebut. Yang ketiga itu instalasinya cenderung mahal. Pada dasarnya biaya instalasi tergantung dengan kondisi geografis lingkungannya. Seperti contohnya di sekolah, di kantor itu kan geografisnya beda sekali. Itu beda jumlah dana yang dikeluarkannya. Nah, selain itu juga instalasi dasar LAN juga pada umumnya sangat mahal. Selanjutnya, masuk ke contoh penerapan topologi jaringan LAN. Misalkan, gedung yang di sebelah itu adalah gedung kantor kalian. Lalu, kalian ingin menghubungkan semua komputer yang ada di gedung tersebut. Maka topologi jaringan yang tepat adalah topologi jaringan LAN, yaitu menghubungkan semua komputer melalui hub yang telah terhubung ke server internet. Dengan begitu, semua komputer dapat saling terhubung. Dan itu semua sudah menerapkan topologi jaringan LAN. Aman bro, aman bro. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen LAN. Komponen LAN terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, komponen hardware, kedua, komponen software, dan ketiga, brandware. Di dalam komponen hardware terdapat workstation yang merupakan keseluruhan komputer yang berada dalam sebuah jaringan. Lalu ada server yang merupakan jantungnya jaringan, karena server ini bertugas mengontrol komunikasi di antara komponen dalam sebuah jaringan. Selain itu, ada juga link yang biasanya berupa kabel. Ada juga Network Interface Card atau NIC. Nah, NIC yang saat ini sedang populer digunakan itu adalah Ethernet. Terakhir ada hub atau konsentrator yang fungsinya untuk menyatukan kabel-kabel setiap workstation, server, dan perangkat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke
Komponen Dalam komponen software terdapat sistem operasi jaringan seperti Windows dan Linux. Lalu ada juga network adapter driver yang merupakan program agar NIC terdeteksi di komputer. Yang terakhir ada protokol jaringan, contohnya kayak Ethernet, Local Talk, dan ATM. Lalu komponen LAN yang terakhir adalah Brandware. Brandware merupakan administrator dan pengelola jaringan. Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja. Kesimpulannya, LAN ini hanya terbatas pada suatu wilayah atau kompleks saja. Contoh LAN yang sering kita temui adalah perkantoran, warnet, kafe, dan rumah. Ada dua komponen utama dalam LAN. Node adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut atau juga keduanya. Link adalah jalur transmisi data atau menerima informasi node. Jika jaringan tersebut terpusat, maka akan ada server dan workstation. Server adalah komputer yang berfungsi untuk mengendalikan jaringan. Dari komputer server ini, kita dapat mengendalikan, mengirim data, dan menerima data dari komputer-komputer workstation. Workstation adalah sebuah sistem komputer yang terhubung dengan server. Workstation ini bisa berupa jumlah komputer yang saling terhubung atau juga bisa berbentuk sebuah komputer besar seperti sistem mini komputer. Topologi LAN adalah pola atau bentuk hubungan antara node dalam suatu jaringan. Ada beberapa jenis topologi dalam LAN, diantaranya topologi mesh adalah jaringan yang menghubungkan komputer secara point-to-point atau titik ke titik. Artinya semua komputer akan terhubung satu persatu tanpa ada yang terputus. Dalam topologi mesh ini, jaringan menggunakan pola yang tidak terpusat. Kelebihan fault tolerant, kemampuan sistem untuk terus bekerja ketika ada kegagalan komponen, sangat besar karena banyaknya link dengan setiap node. Terjadi troubleshooting jaringan sukar.